Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama, NIM 197, kelas MBS 5F. Manajemen konflik. Konflik dalam sebuah bisnis memanglah sangat rawan mengingat persaingan bisnis yang amatlah ketat menjadikan konflik tak dapat dihindari. Tetapi konflik dapat diatasi dengan baik jika ada yang mengatur, atau istilah lain adalah manajemen yang mengatur. Dalam dunia bisnis sering disebut manajemen konflik. Manajemen adalah pengelolaan untuk mengatur sebuah organisasi atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan konflik adalah proses dua orang atau lebih yang melakukan tindakan untuk menyingkirkan orang lain. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, yang mana pelaku konflik dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik, atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Tipe manajemen konflik yang harus diketahui. Dalam manajemen konflik ada beberapa tipe yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Ada 6 macam tipe konflik, yaitu accommodating. Accommodating adalah merupakan usaha yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai pendapat pihak yang terlibat konflik. Nantinya akan digunakan untuk musyawarah atau menyelesaikan konflik tersebut, namun tetap mementingkan kepentingan dari salah satu pihak. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak yang berkonflik. Avoiding adalah sebuah upaya untuk menghindari konflik agar tidak terlibat di dalamnya. Hal ini menjadi cara efektif agar lingkungan terhindar dari konflik. Yang ketiga adalah compromising. Compromising adalah berbeda dari accommodating. Cara ini lebih memperhatikan kepentingan bersama dengan mendengarkan pendapat dari semua pihak dan memutuskan jalan keluar dengan tetap mementingkan kepentingan bersama menjadi cara yang adil bagi semua pihak. Cara ini akan memberikan solusi bagi semua pihak. Ada 4 bentuk kompromi, yaitu separasi, atrasi, menyogok, dan mengambil keputusan secara kebetulan. Separasi adalah pihak yang terlibat konflik dipisahkan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Atrasi adalah pihak yang berkonflik setuju dengan keputusan yang diambil pihak ketiga atau penengah. Mengambil keputusan berdasarkan faktor kebetulan. Dengan cara ini bisa dilakukan dengan hal yang sederhana, tetapi tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Menyogok merupakan memberikan imbalan untuk pihak yang mengambil keputusan dengan tujuan pihaknya dapat dimenangkan dalam konflik tersebut. Hal ini mungkin curang, tetapi bergantung pihak masing-masing yang menyelesaikan. Yang keempat adalah collaboration. Collaboration adalah merupakan cara menyelesaikan konflik dengan bekerjasama yang hasilnya memuaskan semua pihak. Semua pihak akan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan bersama. Yang kelima adalah competing. Competing adalah cara yang digunakan untuk mengarahkan pihak yang terlibat konflik bersaing dan memenangkan kepentingan pihak masing-masing pihak. Cara ini pastinya tidak akan memberikan solusi bagi kedua belah pihak, dan yang pasti ada kalah atau menang. Yang terakhir adalah conglomeration. Conglomeration adalah merupakan kombinasi atau campuran menyelesaikan konflik dengan cara menggabungkan 5 tipe di atas. Tentunya cara ini akan lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Strategi manajemen konflik. Yang pertama adalah pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau permasalahan yang dimulai konflik tersebut, dan juga harus tahu keadaan sekitar konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini Anda akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Yang kedua adalah diagnosa. Diagnosa adalah jika suatu mendapatkan informasi yang ingin diperoleh, seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang bermasalahkan, awal mula terjadi konflik. Langkah selanjutnya adalah memberikan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang keempat ada menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk
mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penenang. Yang kelima adalah pelaksana. Setelah solusi disepakati, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang terakhir adalah evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama, musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Fungsi manajemen adalah meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, meningkatkan rasa menghormati. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.